Baik, perkenalkan nama saya Oleh dari kelas A dengan NIM 19 12 tahun 2011. Dan saya akan mengerjakan proyek UAS mata kuliah dengan mata kuliah pengolahan citra digital. Oke, untuk soalnya di sini kita disuruh untuk melakukan ekstraksi fitur dari 11 jenis dedaunan, di mana masing-masing jenis daun terdapat 25 buah citra. Jadi terdapat 275 citra dedaunan untuk proses ekstraksi fitur. Yang kedua, pemrosesan dan segmentasi citra. Oke, untuk turuannya seperti ini, dimana kita disuruh untuk pemisahan objek dan background, lalu proses membuat cropping. Oke, yang ketiga, proses ekstraksi. Di sini kita disuruh untuk membuat ekstraksi fitur, warna dan citra pada citra. Lalu ekstraksi warna dominan dengan ruang warna. Lalu berikut kita lakukan pencarian warna yang dominan dengan menggunakan clustering dengan metode K-means. Soal berikut kita disuruh untuk memperoleh warna dominan dengan komponen AS dan V yang menjadi fitur dari citra. Jadi untuk soalnya berikut ini, mana ekstraksi fitur tekstur pada citra, kita gunakan algoritma GLCM untuk melakukan ekstraksi tekstur. Lalu gunakan 6 parameter GLSM, mana lalu gunakan 4 sudut variasi dari citra, yaitu 0 derajat, 55 derajat, 90 derajat, dan 120 derajat. Dan seterusnya. Lalu yang berikut kita disuruh untuk melakukan testing data salah satu citra tes dengan menggunakan fungsi K Force Classifier. Setelah proses pengenalan pada pola berdasarkan data ekstraksi fitur yang dilakukan sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Visual Studio Code. Di mana kita disuruh buat tutorial. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke, untuk script yang pertama itu, oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekstraksi fitur pada citra. Mana singkatan proses ekstraksi fitur adalah suatu tahapan untuk mengambil informasi penting dalam suatu citra informasi tersebut yang kita namakan fitur-fitur. Dalam proses ekstraksi dapat menjadi inputan dalam proses pengenalan pola. Dalam citra digital terdapat 3 buah fitur dasar, antara lain berwarna, fitur bentuk, dan fitur tekstur. Pada kesempatan ini kita akan membuat proses ekstraksi, di mana kita akan membuat 11 jenis dedaunan, di mana masing-masing jenisnya berjumlah 25. Jadi akan terdapat 275 buah citra dedaunan yang akan kita ekstrak fiturnya. Oke, langkah awal sebelum kita melakukan ekstraksi fitur adalah pre-processing. Di mana ini dilakukan untuk persiapan awal sebelum ekstraksi fitur. Kegunaan antara lain untuk mengoptimalkan proses ekstraksi dan fitur didapatkan pada ekstraksi fitur citra. Daun untuk processing yang akan kita lakukan antara lain, yang pertama itu pemisahan antara foreground dan background. Kita akan melepaskan atau memisahkan objek daun tersebut dengan backgroundnya. Yang kedua itu kita disuruh untuk cropping citra digital daun sesuai dengan ukuran daun. Proses cropping dilakukan untuk mengoptimalkan pixel yang dirasa tidak perlu, sehingga beban akan menjadi lebih menurun. Oke, setelah processing dilalui, kita akan mulai mengekstrak fitur dari desain tersebut.
Oke, pertama itu kita akan bukan library. Di sini library yang saya gunakan itu OpenCV. Oke, setelah itu ada NumPy, array, lalu ada Excel write untuk kita menulis di Excel. Oke, jadi di sini 25 ini adalah jumlah data atau buah. Lalu di sini kita akan membuat 11 kelas, di mana setiap kelasnya itu terdapat 25 buah. Jadi total dari di mana satu kelas itu terdapat 25 buah data, lalu total dari semua 11 kelas itu akan terdapat terus 75 data. Oke, setelah itu ada fitur GLCM properties. Sini kita menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi terdapat 24 titik fitur GLCM yang kita gunakan. Oke, setelah itu fitur bentuk yang kita gunakan adalah bentuk matrix. Untuk matrix ini scriptnya matrix eccentricity. Oke, di mana matrix merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling dari suatu objek, sedangkan matrix eccentricity merupakan perbandingan antara panjang antara major axis dan minor axis suatu objek. Kedua fitur tersebut yaitu matrix dan eccentricity menggambarkan bentuk dari suatu benda, apakah benda tersebut cenderung bulat maupun cenderung berbentuk pipi. Oke, lalu untuk script di Excel, kita menggunakan writing Excel header, scriptnya di sini. Oke, di sini saya menggunakan var untuk melakukan insersi ke dalam file slot tersebut. Oke, setelah itu untuk looping, di sini kita menggunakan berbagai perintah itu RSC untuk lalu BRG. Oke, lalu di sini perintah ini adalah untuk contours. Oke, setelah itu ada SV. Setelah itu ada SV. Oke, perintah yang berikutnya itu save. Oke, di mana terdapat parameter matrix, mana matrix ini 4 kali np 4 p kali area. Setelah itu perimeter kali perimeter. Ada worksheet di sini baris 6 kolom matrix. Oke, kolom pertama. Oke, sekarang saya akan merunning code untuk melakukan proses ekstraksi dari 275 buah data. Besar, dia akan berjalan terus.
dia akan sampai 275. Kita pause saja. Oke, untuk hasilnya sudah terbuka. Kita langsung saja buka. Untuk seleksinya seperti ini, di mana terdapat 3 saturation value atau warna. Ini kolom. Oke, untuk dissimilari 6 kali 4 jadi 24. Oke. Oke, data tersebut, data ini dapat digunakan sebagai data training untuk pengenalan pola. Oke, balik ke Visual Studio Code, buat aplikasi. Oke, untuk library-nya sama, masih menggunakan OpenCV atau untuk processing computer vision. Lalu ada juga NumPy untuk array, lalu counter untuk melakukan comments, yaitu ada skimage untuk proses citra, lalu sklearn untuk melakukan proses comments-nya. Oke, setelah import library, persiapan melakukan proses antara lain menyiap. Setelah itu kita akan membuat pre-processing untuk menghilangkan background dari objek. Oke, setelah itu kita jalankan ekstraksi GLCM fitur. Oke, setelah itu perintah HSV GLCM. Setelah itu kita ke save. Oke, setelah itu kita akan membuat scalar. Scalar ini adalah untuk menormalisasikan nilai-nilai dari fitur-fitur yang telah kita dapatkan. Oke, lalu untuk classifier kita menggunakan fitting seperti ini. Lalu untuk script ini kita harus menggunakan angka yang ganjil, yaitu kita menggunakan 12. Oke, kemudian terakhir kita akan melakukan prediksi data testing kita. Oke, lalu kita akan memasukkan fitur dari data testing kita. Oke, data testing yang saya gunakan itu sini itu jenis daun seperti ini. Oke, setelah itu coba kita running. Oke, maka hasilnya dia akan membaca JS. Oke, di sini
Dia menampilkan jenis tahun FPS. Oke, itu Anda membaca di file name yang ini. Oke, setelah itu ini. Oke, sekian dari saya untuk proses pengerjaan UAS dari mata kuliah pengolahan citra digital. Oke, sekian dan terima kasih.